Muhammad ibn Abdillah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu jemaah Nurul Mawaddah yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah Allah hadirkan kita dalam majlis ini. Sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majlis ini, InsyaAllah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, bulan lalu kita telah membahas tentang tauhid uluhiyah. Betul? Apa itu tauhid uluhiyah? Ya, 2 bulan lalu tauhid apa? Rububiyah. Rububiyah apa artinya? Percaya bahwa Allah yang mampu melakukan sesuatu, termasuk menciptakan makhluk cuman Allah, iya kan? Memberi rezeki cuman Allah, iya kan? Nah, kemudian tauhid uluhiyah. Apa tauhid uluhiyah? Bagaimana kita ini menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tauhid kita di sebelumnya, karena tauhid itu ada 3, rububiyah, uluhiyah, dan sekarang kita akan membahas yang ketiga. Kenapa ilmu tauhid itu penting? Karena sering saya sampaikan, orang yang tauhidnya benar, idealnya dia nggak akan merasakan sedih lagi, dia nggak akan galau-galau lagi. Dia karena memang benar-benar percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada, maka dia tidak akan terlalu mempertimbangkan lagi nasibnya ke depan, karena dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mungkin zalim kepada hambanya. Hari ini kita bahas tauhid yang terakhir. Tauhid ini adalah gampang diucapkan, tapi butuh waktu untuk mengamalkan. Jarang orang membahas ini dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kita hafal, tapi kehidupan sehari-hari kita belum lagi mengamalkan. Nomor 3 yaitu tauhid asma was sifah. Asma was sifah. Tauhid percaya kepada nama dan sifatnya Allah. Ingat ya, percaya, betul-betul percaya loh, nggak sekedar tahu loh. Tauhid asma was sifat. Tauhid percaya dan check sound. Tauhid percaya bukan sekedar tahu tentang nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid asma wa sifat. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kalau kita benar-benar yakin, benar-benar tahu kita tentang tauhid asma wa sifat ini, maka semua permasalahan hidup kita itu selesai. Bahkan kita akan menganggap dunia ini nggak ada masalah lagi, karena kita ngerti tentang tauhid asma wa sifat. Kita akan mulai penjelasannya beberapa menit ke depan. Coba saya tanya, berapa asma Allah? 99. Yang tarjim sudah pernah menghafal arti asma Allah, betul? Coba kita ambil, nggak mungkin 99 asma Allah kita jelaskan, iya kan? Nggak mungkin. Tapi coba kita pelajari tauhid asma wa sifat ini, bahwa sifat Allah itu kalau kita dawamkan dalam kehidupan kita, nggak ada lagi kita nih yang galau. Kita ini galau satu aja, karena tauhidnya masih bermasalah. Contoh sebelum saya jelaskan, Ustazah, doa saya ini terampunkan gak ya? Berarti nggak percaya bahwa Allah Maha Pengampun. Salah satu sifat Allah adalah Al-Ghaffar, Maha Pengampun. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Allah akan mengampunkan semua dosa. Iya kan? Nah, contohnya lagi misalnya, Ustazah, doa saya ini dijawab enggak sih Ustazah? Kenapa ragu? Karena kan ada sifat Allah bahwa Allah Maha Pengabul semua doa. Kalau kita yakin, jelas, terang tauhid asma wa sifat ini, maka insyaallah kita akan semakin enak hidupnya. Karena yang paling penting, Allah nggak akan mungkin zalim terhadap hambanya. Oke? Yang tarjim hafal arti 99 asma Allah? Asma Allah, betul? Asmaul Husna, hafal? Coba jelaskan kepada kami 5 aja dulu beserta artinya.
Yang dekat dengan saya Kak Leni. Coba lihat saya Kak Leni. Coba Kakak jelaskan artinya saja. Ar-Rahman aja ya. Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang, Al-Malik Maha Merajai, Al-Qudus Maha Penguasa, Maha Suci, As-Salam Maha Pemberi keselamatan. Oke, coba berhenti di situ dulu. Oke. Allah yang pertama adalah Ar-Rahman. Masih ragu lagi? Ya Allah Ustazah, doa saya ini dikabulkan gak sih? Allah kan Maha Pengasih, betul? Asma Allah nomor 1. Baru nomor 1, belum nomor 87. Jadi setiap kita berdoa, kenapa dibilang oleh ustadz-ustadz kita mesti yakin doa kita dikabulkan? Karena Allah Maha Pengasih. Dan Allah itu Maha Pengasih, bukan cuman sama Nurul Mawaddah loh, bukan cuman sama orang-orang beriman loh, orang non muslim pun Allah kasih. Orang-orang non muslim Allah kasih. Sekarang saya tanya sama ibu-ibu semuanya, apakah ketika non muslim berbuat baik itu Allah balas nggak? Balas nggak? Coba jawab lagi. Apakah ketika non muslim, ketika dia berbuat baik Allah balas kebaikannya? Allah balas. Cuman bedanya orang non muslim kalau berbuat baik Allah balas langsung di dunia. Ketika dia nyumbang untuk lampu jalan langsung dibalas di dunia, rezekinya ditambah. Ketika dia ngasih fakir miskin makan langsung dibalas di dunia, rezekinya bertambah. Tapi kalau orang Islam tidak seperti itu. Allah sediakan balasan yang lebih baik. Pertama, bisa jadi Allah balas kebaikan atau kebaikan orang yang beriman itu. Pertama bisa jadi Allah balas langsung di dunia. Kita sedekah 100.000, tahu-tahu pulang-pulang suami bawa bonus. Yang kedua, bisa jadi Allah balas di masa yang akan datang dalam bentuk yang berbeda. Sekarang sedekah 100.000, tahu-tahu suaminya yang tadinya maksiat taat dia. Atau yang ketiga, balasan paling baik adalah di hari akhir. Saya kalau boleh pilih, lebih baiklah kita balas di Allah balas kebaikan itu di akhirat. Karena di dunia kita bisa cari dengan ikhtiar, betul? Ini saya sedekah 100.000, Allah balas sekarang, Allah balas di masa yang akan datang, atau Allah balas di akhirat. Saya milih di akhirat aja deh, sebagai tabungan akhirat. Karena 100.000 itu bisa kita cari di dunia, betul? Nah, itu maksudnya. Kalaupun dia nanti dapat balasan di dunia jadi 1 juta, kita masih bisa cari uang segitu. Itulah maksudnya. Tapi insya Allah Allah akan balas dengan ketiga cara itu. Makanya seperti yang saya sampaikan kepada kita semua, jangan sekali-kali berhadap balasan dari orang yang kita berbuat baik kepadanya. Karena balasan mereka nggak seberapa, Bu, dibandingkan balasan Allah di akhirat. Kayak gitu. Allah Maha Pengasih. Jadi ibu nggak usah ragu lagi. Ustazah, kok rezeki saya kurang ya? Allah akan kasih. Cuman kadang-kadang Allah pengen nengok kita sabar nggak? Ustazah, saya buka kedai siang malam, ndak juga terjual do. Hujan lebat dah seminggu, ndak ada orang beli lontong do saja. Semua orang buat kue aja di rumah. Allah bakal kasih. Nggak mungkin setiap kita buka pintu untuk mencari rezeki Allah nggak kasih. Lah, masa iya Ustazah? Lah, berarti kan nggak tahu bahwa Allah Maha Pengasih. Allah akan balas. Cuman kadang-kadang Allah itu pengen lihat kesabaran kita. Ya, sampai ke ujung nggak usaha kita. Jangan-jangan balasan itu ada di ujung. Oke? Yang kedua tadi apa Kak Leni? Ar-Rahim Maha Penyayang. Yakin Allah Maha Penyayang? Nah, ini harus yakin nih. Kalau nggak yakin kita risau terus. Allah itu Maha Penyayang. Kebalikannya adalah seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sayang hanya kepada orang-orang yang beriman. Tadi Allah kasih semua orang, tapi sayang hanya kepada orang-orang beriman. Saya tanya sama ibu, mau disayang Allah? Apa konsekuensi disayang oleh Allah? Konsekuensi disayang oleh Allah adalah doa kita diijabah. Ibu kalau sayang sama orang, apa yang orang tuh minta ibu kasih, betul? Sayang sama anak, bila perlu yang udah ibu telan, ibu keluarkan demi anak, betul? Ibu kadang-kadang sering berdusta, anak suka paha ayam. Ibu bilang apa? Mak lah makan lah, mak dah makan dah, kasih untuk anak. Sayang, jangankan yang ada di tangan, yang udah di mulut pun bakal kita keluarkan. Itu kalau sayang.
kepada anak, kepada pasangan, sayang, semuanya akan dikasih. Apa bedanya Allah sayang sama kita? Allah akan kasih apa yang kita mampu, apa yang kita mau, dan apa yang kita butuhkan. Nah, cuman untuk mencari menjadi orang yang disayang kan butuh proses. Ibu baru kenal dengan kawan, ibu pengen langsung disayang sama dia. Ndaklah mungkin, Bu. Perlu dulu ngasih perhatian sama dia. Perlu dulu kita bermanfaat sama dia. Kalau kita bermanfaat untuk orang, orang akan sayang sama kita. Perlu dulu ngambil perhatiannya. Kalau dia suka makanan, kita antar makanan itu ke tetangga kita, sehingga dia sayang sama kita. Dengan Allah beda-beda tipis, Bu. Kalau Allah mau sayang sama kita, Bu, ambil perhatian Allah itu. Ya, gimana cara ngambil perhatian Allah? Ya, kita bangun malam, kita sholat duha, kita lakukan sholat 5 waktu, kita kerjakan apa yang Allah perintahkan, kita tinggalkan apa yang Allah larang. Ambil perhatiannya dengan baca Quran, ambil perhatiannya dengan sholawat, hindari dosa. Kira-kira Allah sayang nggak? Nah, orang-orang yang udah disayang oleh Allah, kalaupun Allah uji, dia akan lebih kuat. Kalaupun Allah uji, dengan apa ujian? Wala nabluwannakum bi syai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Akan diuji kita dengan lapar, kekurangan makanan. Tapi kalau orang-orang yang Allah sayang akan Allah kuatkan. Maka kalau mau tanya, Ustazah, gimana caranya supaya saya disayang oleh Allah? Caranya adalah kasih dulu Allah sesuatu, maka Allah akan sayang sama kita. Ini sholat 5 waktu bolong-bolong, sholat tahajud sekali setahun, baca Quran bilo takana. Terus bagaimana Allah mau sayang sama kita? Intalah banyak. Astagfirullah. Nggak saya yang bilang ya. Ada sebuah cerita kejadian ini nyata. Saya belum ceritakan di sini, tapi saya sudah ceritakan di mana-mana. Kejadian ini true story, tapi bukan di Indonesia. Ada seorang orang tua. Ini asma wa sifat nanti kita bahas secukupnya aja. Nanti kita sambung di lain waktu ya. Ada seorang menantu dan seorang suami itu tinggal di rumah mertua, iya kan? Jadi suami istri tinggal di rumah mertua. Rupanya mertuanya ini nggak ada sayang-sayangnya sama menantunya. Jahat betul, dia cuma cintai anaknya saja. Bahkan si anak laki-lakinya ini selalu membela ibunya dibanding istrinya. Bayangkan ibu hidup dalam situasi yang kayak gitu. Ya, ibu punya suami, belanya emaknya terus. Kita numpang tinggal di tempat emaknya, nggak dibawanya kita keluar. Emaknya itu, mertua kita itu, selalu aja nggak suka sama kita. Cerita ini berdasarkan dari negara yang tidak ada agama. Lalu apa yang terjadi? Menantunya ini pergilah ke toko obat, ingin meracuni mertuanya ini. Ini kejadian asli tapi bukan Islam. Kalau orang Islam apalagi dengar ceramah, tawakal dia insyaallah. Tapi intinya bukan itu ya. Intinya gini ya. Lalu kemudian dia pergi ke toko obat. True story. Apa katanya seperti ini? Pak, saya pengen racuni mertua saya. Yakin? Yakin. Kenapa pengen racuni? Suami saya bela dia. Saya udah baik tapi dia tetap nggak suka sama saya. Dan kemudian kasarnya luar biasa. Saya benci nih mertua saya. Saya akan racuni dia. Apa kata penjual obat nih? Boleh. Tapi ada syaratnya dulu. Gimana syaratnya? Aku kasih tahu caranya supaya kau tak ketahuan kalau kau meracuni dia. Gimana caranya? Caranya gini. Kau bawa racun ini pulang, ya. Lalu kemudian kamu setiap pagi baik-baik dulu sama dia. Pagi kamu buatkan teh, siang kamu kasih makan, malam kamu kasih perhatian, supaya nggak ketahuan kalau dia meninggal kamu yang meracuni dia. Karena kalau kamu tampakkan kebencian, nanti orang curiga bahwa kamulah yang membunuhnya. Paham ya? Wah iya juga ya bestoi, kata dia kan. Dibawanya racun itu pulang. Lalu pagi dia kasih makan, berubahlah dia menjadi baik. Siang dia kasih makan, dia pijit-pijit, dia urut-urut. Pagi dia kasih teh lagi. Lama kelamaan terkejutlah mertuanya ini. Baik juga menantuku ini. Baru seminggu dilakukan, sayang mertuanya sama dia. Tunggu dulu ya kan. Sayang mertuanya sama dia. Baik dipijit-pijit aku kayak gitu ya. Nah dia baik sekali, sayanglah mertua. Tapi setan kan selalu ada. Tapi mau sampai kapan kalau ku pijit-pijit baru dia baik.
Sampai kapan kalau aku kasih air teh baru dia baik, kayak gitu ya. Lalu kemudian akhirnya tetaplah dikasihnya racun itu kepada mertuanya. Tetap dia kasih. Akhirnya karena udah terbiasa dia tetap buatkan lagi. Itu udah 6 jam berlalu, dia buatkan lagi, ternyata dia menyesal. Enggak lah, ini udah menjadi daily activity-ku, ini udah menjadi aktivitas harianku, memberikan mertuaku ini makan, memberikan mertua ini teh, dan udah selayaknya sepatutnya aku melakukan demikian. Berlari-larilah dia ke tempat yang tadi jual obat. Tolong berikan saya penawarnya. Bagaimana ini udah diminum racunnya oleh mertua saya. Apa kata orang yang tadi? Dia penjual obat ini bilang, apakah kau belikan racun itu? Ya. Apa yang kau rasakan? Tidak. Ternyata bahwa mertua saya baik, dia sayang dengan saya. Selama ini saya nggak perhatian sama dia. Oke, kau pakai cara yang sama di masa yang akan datang. Berbuat baiklah semampumu. Tapi gimana? Ada racunnya. Racun itu cuman ku kasih tepung saja tadi. Itu bukan racun seperti yang kau bayangkan. Nah, apa hikmah dari cerita ini? Hikmahnya jangan diambil ku racuni mertuaku. Jangan, itu hikmahnya, Bu. Kadang-kadang agak lain pula dengar ceramah ya. Jadi hikmahnya adalah berbuat baik dulu, baru kita mendapatkan balasan kebaikan. Kan perintah Allah kayak gitu, Bu. In ahsantum, kalian baik dulu, baru dapatkan kebaikan. Sama Allah juga gitu. Mau disayang oleh Allah, boleh baik dulu, sholat dulu, zakat bayar dulu, puasanya dilakukan dulu, bangun dulu tengah malam. Jangan bangun tengah malam baru sekali berharap kaya raya, nggak bisa. Iya kan? Jadi berbuat baik. Insya Allah nggak akan ada perbuatan yang sia-sia. Maaf, saya izin. Kita bekerja untuk dunia saja, tidak akan ada yang sia-sia. Apalagi bekerja untuk akhirat. Di dunia kita tidak akan ada pekerjaan kita mau cari rezeki, tidak akan ada yang sia-sia. Yang ada Allah tunda. Makanya saya dalam bekerja tidak pernah berpikir sedikit pun tidak akan mendapatkan balasan. Saya yakin hasil dari pekerjaan saya akan ada hasilnya, walaupun di waktu yang berbeda. Karena saya tahu dan paham banget bahwa kadang-kadang Allah ingin menunda saja untuk melihat kesabaran kita. Nah, itu kalau tauhidnya udah benar, nggak ada istilah capek dalam bekerja. Oke? Yang nanggu-anggu aja. Nah, gitu ya. Nah, apalagi untuk akhirat. Nomor 3 apa? Asma. Saya ambil contoh sedikit saja. Karena kalau kita sudah ngerti nih tauhid Asmaul Husna, itu Masya Allah. Apa Allah Maha apa? Yang ketiga apa? Al-Malik, apa artinya? Merajai. Kalau raja itu berarti dia ngapain? Memerintah. Iya kan? Seorang raja itu memerintah. Ini sifat Allah. Allah itu maha memerintah, maha raja. Ada perintah dari Allah. Cobalah kita. Tadi Allah maha pengasih, kita yakin, oh Allah itu akan ngasih kok, rezekiku tuh ada. Allah maha penyayang, kita yakin, aku kan udah sholat, aku udah puasa, insya Allah Allah sayang kok sama aku. Kalaupun ada ujian itu udah ditakar kok sama Allah. Tenang gak hidup? Tenang hidup, Bu. Selesai urusan kita kalau kita punya tauhid yang benar. Selesai sudah. Nah, yang ketiga Allah maha merajai. Saya bahas secukupnya aja, untuk memberikan gambaran aja. Nanti ibu boleh baca Asmaul Husnanya di rumah. Karena kerasanya nggak mungkin dalam ceramah kita bahas tafsir 99-nya. Iya kan? Kecuali ibu mau. Tapi agak oyong juga. Contoh misalnya, Allah maha merajai atau Allah maha memerintah. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kalau kita yakin Allah maha memerintah, maka ibu ndak usah banyak pikir. Makanya saya sering mengeluarkan statement kayak gini, Bu. Kalau dia perintah Allah, maka ibu sami'na wa ata'na. Saya dengar, saya taat. Kalau kita yakin Allah itu maha memerintah, maka apapun perintah Allah, mau nggak mau, suka nggak suka, ikhlas nggak ikhlas, perintah Allah akan kita kerjakan. Karena kita tahu Allah maha perintah. Ya, kemarin saya melihat sebuah iklan, semacam video-video singkat. Ada seorang raja yang prajuritnya tuh manut banget sama dia, manut banget, tanpa bertanya kenapa. Andaikan kepada Allah kita kayak gitu, sami'tu wa ata'tu, saya dengar, saya taat. Kenapa harus demikian? Karena mau nggak mau,
suka nggak suka, ikhlas nggak ikhlas, perintah Allah kerjakan. Walaupun kita nggak suka, mau nggak mau, suka nggak suka, larangan Allah tinggalkan. Walaupun kita suka. Apa contoh? Sami'na wa ata'na, segala hal, nggak usah dipikir-pikir. Ya, misalnya nih ada perintah kita untuk naik haji, kita mampu, nggak usah pikir-pikir dan nggak boleh pikir-pikir. Harus berhaji kalau kita mampu. Ada perintah berkurban, nggak boleh pikir-pikir. Sami'tu wa ata'tu, saya dengar, saya taat. Ada perintah itu yang tidak masuk akal, larangan dan perintah yang seakan-akan tidak masuk akal. Contoh, selangkah keluar rumah wajib nutup aurat, nggak masuk akal. Kan nggak ada orang, kenapa pula harus nutup aurat? Nggak masuk akal kan? Kan saya pernah sampaikan kepada ibu-ibu semuanya, selangkah keluar rumah tutup aurat. Ada nggak ada orang wajib tutup. Loh, kan nggak masuk akal. Saya cuman di teras, yang nengok cuman kucing, kan nggak ada orang kiri kanan. Sami'tu wa ata'tu, saya dengar, saya taat. Sampai kalau ibu lelah mengerjakannya, ibu berkata dan bercakap dalam hati, ya Allah, kalau enggak karena engkau, takkan ku kerjakan nih. Karena engkaulah aku masih tetap mengikuti. Nah, kayak gitu Bu. Kalau karena dia perintah Allah, maka kita harus sami'tu wa ata'tu. Kita dengar, kita taat. Apapun itu, dengarkan aja lah, taat aja lah. Iya kan? Nah, seperti itu. Ah ya, jadi kita percaya nih bahwa Allah Maha memerintah. Jadi jangan banyak kalau-kalau. Contoh misalnya nih, kencing bayi laki-laki sebelum makan nasi adalah tidak najis. Kencing bayi perempuan sebelum makan nasi adalah najis. Kemana sih? Kenapa sih? Kok nggak masuk akal? Beda laki-laki sama perempuan. Nggak usah dipikir. Sami'tu wa ata'tu. Kita dengar, kita taat. Kemarin saya menyampaikan salah sebuah kutipan di video dan ceramah saya. Menyapu di malam hari menyebabkan kefakiran. Dalam kitab Ta'limul Muta'alim karangan Imam Zarnuji, menyapu di malam hari menyebabkan kefakiran. Wah, nggak masuk akal. Bos saya nyapu kok di malam hari, kaya juga dia. Nah ini nih, kalau tidak sami'tu wa ata'tu, tidak masuk akal, dia tidak mau ikut. Padahal kalau si bos itu tidak nyapu di malam hari, mungkin lebih kaya lagi, gitu loh maksudnya. Paham nggak maksudnya nih? Ya, jadi tapi kecuali ibu jualan pecel lele, ya, maka ibu berarti takhusus. Sama dengan gini, kita ke pasar kan nggak boleh lama-lama, makruh kan? Di pasar jangan lama-lama mengangak-angak di pasar. Kecuali orang yang jualan di pasar, itu takhusus namanya. Nyapu di malam hari menyebabkan kefakiran. Oke? Tetapi kalau dia udah memang jualan di pasar malam hari, dia tutup pecel lele di malam hari, maka dia takhusus. Tentu harus dia sapu, dia habis pakai ruko orang. Dengarkan aja. Kalau dia makruh, ya udah makruh dah. Enggak usah kalau-kalau. Mengelap baju, ini yang makruh nih. Mengelap muka pakai baju, mengelap muka pakai tangan, menyebabkan kefakiran. Ta'limul Muta'alim kitabnya dipakai oleh banyak ulama. Udah jangan lakukan, nggak usah pikir-pikir. Itu dia, Allah Maha memerintah. Iya kan? Sudah pernah kan saya sampaikan di sini apa saja yang menyebabkan kefakiran? Sudah pernah kan saya sampaikan di sini? Masa belum? Sudah. Hah? Pantasan bingung-bingung dari tadi. Oke, nengok YouTube ya. Nah kayak gitu. Nah itu ya, banyak ya. Coba sekilas aja. Nyapu di malam hari menyebabkan kefakiran. Sekilas ya. Kemudian apa lagi yang menyebabkan kefakiran? Mengusap muka. Apa namanya? Membersihkan. Mengelap muka dengan baju. Habis masak, shed. Shed. Shed pula. Hah? Mengelap. Ya, mengelap muka dengan baju. Kalau ibu habis masak tongkol goreng ngangek kan? Lalu ibu ambil baju, ibu gini kan? Ibu lap, itu nggak bisa. Atau tisu boleh, tangan nggak boleh, dengan baju nggak boleh.
Waduh, belum ya? Itu ya udah Bu, kita sami tu atau tu aja kayak gitu. Ya ditanya alasannya, ada yang masuk akal, ada yang tidak. Dimasukkan ke akal pun belum tentu benar. Iya nggak? Apalagi contohnya, masih ingat nggak? Belum ada saya sampaikan di sini ya. Itu yang makruh, beda. Contohnya lagi, menyebabkan kefakiran adalah menjahit pakaian di badan. Jadi kalau mau jahit buka, jangan jahit dipakai di badan. Kemudian makruh hukumnya duduk di daun pintu, nyandar. Bukan sekedar makruh, tapi menyebabkan kefakiran. Jadi jangan terlalu sayang sama pintu. Ya kan? Kayak gitu. Ya. Nah, itu ya. Di apa namanya itu? Bukan di daun pintu, salah. Bukan daun pintu, di apa namanya itu? Bukan di depan. Di tiangnya itu loh. Di tiang pintu, kusen. Di kusen. Iya, nyender kusen. Nah, itu hindarkan. Banyak loh yang menyebabkan kefakiran. Kemudian menyebabkan kefakiran juga, misalnya ibu tidur tak pakai baju. Jadi kalau habis dalam keadaan junub pakai baju. Kemudian juga menyebabkan kefakiran itu kalau ibu semacam menghembus makanan pakai mulut, menghembus lilin pakai mulut. Nah, hindarkan tuh. Ya, ibu ada pena, menyebabkan kefakiran, nulis dengan pena yang sudah rusak atau pensil yang sudah rusak. Ibu kocok-kocok, pakai lagi, kayak gitu. Jangan pakai lagi sudah. Atau pensil, ibu parut pensil, bukan parut, apa namanya? Meraut pensil, gitu ya. Tetapi tidak terlalu bagus. Kemudian dia patah-patah ujungnya, ibu gini-ginikan aja, rusak. Itu jangan dilakukan. Nah itu Bu, nggak ada tuh Bu yang masuk akal itu Bu. Iya nggak? Susah mau dimasukkan ke akal. Gimana coba? Tapi itu jelas menyebabkan kefakiran. Ibu makan nasi, lalu kemudian bertumpah nasinya di atas meja, harus cepat-cepat ibu bersihkan. Karena kalau ibu tidak bersihkan, itu menyebabkan kefakiran. Nah, itu apakah masuk akal? Tidak. Tapi Al-Malik, asma Allah adalah Allah Maha Memerintah. Perintah Allah tuh rambu-rambunya cuma 5, yaitu wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Clear. Kalau dia makruh, jangan kerjakan. Oke? Contohnya lagi misalnya nih, menyebabkan kefakiran, ibu ada macam nyapu, lalu kemudian sampahnya udah ada di depan pintu, gitu ya. Lalu ibu sapu pakai tangan. Apalah, nggak bisa Bu. Nggak bisa Bu, ibu pakai skop atau pakai macam ya serokan. Nah itu. Iya. Iya kan? Allah Maha Memerintah. Yang makruh itu ada. Yang makruh itu nyata. Dikerjakan boleh, tapi Allah tidak suka. Nggak bisa Ustazah. Kami mau kerjakan semua itu. Kerjakanlah. Tidak berdosa memang, tapi menyebabkan kefakiran. Sampah di rumah bermalam, kecuali ibu tutup, nggak boleh. Sampah bermalam di rumah, itu nggak boleh. Nah gitu kan. Nah termasuk sampah kering. Nah ada yang tanya, apa hubungannya nyapu tengah malam tidak dianjurkan dengan menyebabkan kemiskinan? Balik kepada kaji kita tadi, ada hubungannya nggak? Nggak masuk akal Bu. Memang nggak masuk akal teman-teman, nggak masuk akal. Tapi kan kita membahas bab tauhid ini, bahwa Al-Malik, Allah Maha Memerintah.
Yang makruh itu kan semua makruh itu. Makruh kalau kita lakukan, kalau kita kerjakan Allah tak suka, ditinggalkan lebih baik. Tapi apakah kenapa? Kita nggak tahu. Maka pada bab Al-Malik Allah Maha memerintah. Apa dalilnya? Sami'na wa ata'na. Saya dengar, saya taat. Jangankan ibu, saya aja bingung. Tapi kan saya sama terikat hukum Islam. Makanya kalau saya nyapu itu nggak pernah malam. Sekali seminggu aja. Enggak ya. Oke, gitu ya. Paham ya ibu-ibu ya. Nah, makanya kalau saya nyapu tuh tak pernah malam. Sekali seminggu aja. Enggak ya, canda ya. Oke, gitu kan. Nah, karena Allah itu Maha Al-Malik, ya kan? Nah, apa lagi? Nah, misalnya nih, sarang laba-laba di rumah. Nah, itu jelas tuh menyebabkan kefakiran. Ya, kalau mau baca kitab aslinya bacalah. Ta'limul Mutalim karangan Az-Zarnuji halaman 34 sampai 45 pada kitab Arabnya. Oke? Nah, ini hati-hati. Jadi Allah Maha memerintah. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram, ada yang makruh, ya kan? Nah, jadi saya sampaikan setiap perintah Allah itu ya kayak gitu. Oke? Sikit lagi mau yang makruh? Sikit lagi mau yang menyebabkan kefakiran mau? Pakai celana sambil berdiri. Pakai celana sambil berdiri. Ya, seperti itu. Beberapa waktu yang lalu ponakan saya aja protes. Saya pakai celana, saya duduk. Umi ini rempong banget hidupnya. Ngapa nak? Masa pakai celana aja cari kursi? Seperti itu dia. Nah, tapi belajar asma. Sepatu juga? Enggak, sepatu enggak Bapak. Cuman terjelungkang aja kalau berdiri Bu Des. Kayak gitu ya. Apalagi misalnya ibu punya makanan. Coba ini konsep. Ibu punya makanan kan. Misalnya nih ibu beli makanan, lalu kemudian ibu makan dulu cicip. Misalnya Bude belilah makanan, belilah misalnya kue bolu kecil gitu. Lalu kemudian Bude makan gitu ya. Ketika Bude makan, terus Bude jalan-jalan gitu. Terus nengok orang susah Bude. Lalu potongannya itu Bude kasih dia. Itu enggak, itu menyebabkan kefakiran. Jadi cara makanan itu kayak gini. Ada dua pilihan untuk makanan. Contoh saya nih, biasalah saya kan suka dikasih makanan juga ya. Entah oleh siapa dan siapa. Ketika makanan itu sampai di rumah, saya tengok dulu. Habis nggak nih segede gaban kayak gini nih? Kayaknya nih nggak bakal habis. Potong dulu untuk kita, separohnya boleh kasih orang. Entah tetangga, entah satpam, entah orang di jalan, entah orang di lampu merah. Atau semuanya kasih dia. Yang nggak boleh, kita coba dulu, baru kita potong kasih. Itu nggak boleh. Paham? Lah kalian ini awal dulu. Ini banyak akhlak yang banyak terjadi kayak gini. Ada kue di rumahnya, ya enak atau nggak enak, jangan makan dulu kak. Enak atau nggak enak kalau kita kayak kalau kita enak atau nggak enak, tapi kalau kita memberikan sisa potongan itu menyebabkan kefakiran. Makanya misalnya kalau ada keluarga saya di rumah, ada makanan banyak, selalu saya bilang, ini bakal dimakan gak nih? Bakal kita habis gak nih? Dimakan kok, tapi bakal habis gak? Gitu dulu nih. Dimakan kok, suka kok, dek, suka kok, Mi, suka kok. Tapi bakal habis gak kira-kira nih? Tapi gak habis lah. Ya udah kita potong duluan, baru kita makan gitu. Jangan kayaknya enak kok, kayaknya enak kok, dimakan. Sisanya kasih orang, itu gak boleh. Jadi tanya diri dulu. Paham nih? Angguk-angguknya luar biasa. Rupanya masih banyak pakai celana berdiri. Kayak gitu ya. Nah, selanjutnya menyebabkan kefakiran berlama-lama di pasar. Jadi Allah itu maha memerintah. Jadi perintah Allah itu kita kerjakan. Wah, nggak masuk akal Ustazah, nggak masuk akal semuanya Ustazah. Majikan saya kalau makan berdiri, pasang celana berdiri, kemudian duduk depan pintu tiap hari, kemudian dia selalu mengelap mukanya pakai baju, tapi kaya juga kok. Belum tentu Bu, jangan-jangan istidraj.
Belum tentu juga kalau dia nggak kayak gitu, jangan-jangan lebih kaya lagi. Jadi nggak kayak gitu cara berpikirnya, enggak. Ya, kalau mau al-mantiqiyah, mau belajar ilmu logika untuk syariat, nggak kayak gitu. Ada ilmu logika dalam syariat, namanya ilmu mantik. Ya kalau kita bahas tentu kita pusing. Tapi logikanya nggak kayak gitu, memahami hal yang makruh. Apa hubungannya sampah di rumah? Apa hubungan dengan kefakiran? Wah, kita nyapu malam, apa hubungan dengan kefakiran? Gak ada hubungannya kok. Kita sami'na wa ata'na. Kalau mau dikaji lebih dalam lagi, wah jangan-jangan yang masih melakukan yang makruh, melakukan yang haram, bisa jadi istidraj. Istidraj itu dia mau melanggar perintah Allah pun tetap Allah kayakan sampai nanti akan datang azab. Tapi yang tadi itu nggak apa-apa ibu lakukan, tidak berdosa, cuman dihindarkan karena menyebabkan kefakiran. Oke? Oke, Bang. Oke. Celana. Nah, dudulah. Terbayang saya orang ini pakai celana berdiri. Pakai celana short. Duduk. Emang bisa ibu pakai celana short berdiri? Sempitlah. Tidak perlulah saya ajarkan pula tutorial pakai celana kan. Di awal. Iya. Nah itu kan kadang-kadang lupa kan. Tapi dosa enggak? Tentu tidak. Cuman saya prinsipnya adalah saya itu pengen, kita lah pengen wajib itu kita kerjakan walaupun enggak masuk akal. Haram itu kita tinggalkan walaupun enggak masuk akal, tapi dia perintah. Makruh itu kita tinggalkan lah. Ya, makruh itu memang kita tidak berdosa, tapi emangnya kita mau ngerjakan sesuatu yang Allah nggak suka? Ya kan, sunnahnya kita banyak-banyakkan, yang mubah kita kurangi, kita ganti dengan yang sunnah. Oke? Allah Maha memerintah. Makanya dulu sahabat itu ngeri ya. Turun wahyu, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuh. Hai orang-orang beriman, meminum minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, perbuatan keji, perbuatan syaitan, tinggalkan. Yang minum khamar dimuntahkan, yang di sini dia keluarkan, yang di tangan dia hempaskan. Sami'na wa ata'na. Padahal wahyu turun baru. Nggak ada, kok bisa? Masa iya sih? Kok nggak masuk akal? Nggak kayak gitu para sahabat. Itu konsep perintah al-malik, sami'na wa ata'na. Dah kak? Sikit lagi kak. Nomor 4 apa? Suci. Allah Al-Quddus, Maha Suci. Oke, ya. Nomor 5 Allah Maha Mensejah. Nah, memberi keselamatan. Allah Maha memberi keselamatan, atau bahasa lainnya Allah adalah Maha memberikan kesejahteraan. Kan Allah pernah berjanji, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah katakan kun, maka insyaallah fayakun. Dan ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kadang-kadang Allah itu memang Maha menyelamatkan, dan banyak hal-hal yang Allah lakukan itu justru di luar akal sehatnya kita, dan itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala memang yang berkuasa dan berkehendak. Waktu membahas tauhid rububiyah, saya pernah contohkan kepada ibu-ibu, ada teman saya yang sakit dan kemudian dibilang sama dokter usianya cuma 5 tahun lagi. Waktu itu kami ngobrol bertiga. Wah Nel, usia saya cuma 5 tahun lagi, kata dokter. Udah nggak apa-apa, intinya kalau memang 5 tahun kehendak Allah, tinggalkan maksiat, segera hijrah, banyak ibadah, jangan bikin dosa, jauhi lingkungan yang mendatangkan kepada dosa, fokus lu investasi akhirat. Bila perlu hartamu, ilmumu, isi kepalamu untuk Allah, kalau memang 5 tahun lagi usiamu. Udah itu aja pesan saya, nggak ada yang lain. Nah teman sebelah kirinya ada nih, yang sebelah kiri saya tidak ada divonis apa-apa nih. Saya nggak ada ngomong-ngomong sama dia nih. Saya cuma ngomong sama yang sakit.
besok pagi teman sebelah kiri yang meninggal. Coba, cemana itu? Susah. Makanya anggap aja kita meninggalnya besok. Selesai. Ketika kita menganggap kita meninggalnya besok, maka segala ilmu kita, harta kita, pikiran kita, tenaga kita untuk Allah. Jangan tinggalkan yang bermaksiat. Jangan tinggalkan maksiat. Jangan buang-buang waktu. Jangan. Ya, tidak ada waktu lagi untuk itu. Ya, karena kita nggak tahu seberapa besar, seberapa panjang usia kita. Nah, ada yang mau tanyakan? Ada yang ragu? Ada yang ragu? Nah, maksud saya apa? Di tauhid asma wa sifat ini, maksud saya ketika kita membahas tauhid asma wa sifat, ketika kita mulai dalam keadaan galau, ya udah, kita cek tuh 99 asmaul husna. Apalagi yang udah belajar gym nih, kalau galau-galau juga lagi, urat lehernya diputar sedikit. Iya kan? Nah, coba 5 sampai 10 sebagai penutup, Kak. 6 sampai 10. Apa asma wa sifat? Itunya dipegang. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Artinya, Kak? Al-Muhaimin Maha Al-Mu'min Maha pemberi keamanan. Allah Maha pemberi keamanan. Ya kan? Cukup yakin nggak Allah Maha pemberi keamanan? Enak kali, Bu, kalau kita ngerti, Bu, ilmu asma wa sifat, Bu. Masuk ke hutan takut. Allah Maha pemberi keamanan. A'udzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, jauhkan aku dari segala kejahatan makhluk. Kita mau naik kapal, takut tenggelam. A'udzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Kita mau masuk rumah kosong karena ada keperluan, yakin, ya, Allah Maha mengamankan kita. A'udzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Mana ada galaunya lagi? Nggak ada lagi. Selesai semua kalau udah paham tauhid. 7, Kak. Al-Muhaimin. Apa? Maha memelihara. Mengatur. Terus Al-Aziz, Maha perkasa. Terus Al-Ghafur, Maha Al-Jabbar, Maha gagah. Terus Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Maha megah. ya, terus Mutakabbir, Al-Khaliq, Maha mencipta. Ada termasuk ke dalam tauhid rububiyah, iya kan? Nah, inilah ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Jadi ibu punya PR semuanya. Ini kalau mau dibahas semua asmaul husna panjang dia. PR kita adalah yakin dengan sepenuh-penuh hati bahwa Allah memang punya asma. Allah memang punya nama, asmaul husna. Allah memang punya sifat. Yang kalau kita yakin sifat itu, insya Allah tentu kita akan lebih tenang. Gak ada lagi risau terhadap masa depan. Gak ada lagi risau terhadap dosa-dosa yang banyak. Dosa-dosa yang banyak cukup muhasabah diri. Jangan diingat-ingat terus. Ya, sebagai penutup saya jelaskan. Ibu, kalau muhasabah diri harus imbang antara khauf dan roja. Coba ucapkan khauf dan roja. Lagi? 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 Khauf. Khauf itu rasa takut. Jadi kalau kita muhasabah diri, ada perasaan khauf, takut dosa kita banyak. Takut kita menangis karena dosa kita banyak. Kita khauf, ada rasa takut. Tapi jangan cukup takut aja, Bu. Kalau cuman punya rasa takut itu berbahaya. Karena nanti berarti putus asa dengan rahmat Allah. Ada yang harus ibu lakukan setelah itu, roja. Apa itu roja? Harapan bahwa Allah akan mengabulkan, bahwa Allah akan memaafkan, bahwa Allah akan mengampunkan. Harapan itu harus tinggi dibanding rasa takutnya. Kalau banyak takutnya, tauhidnya bermasalah. Masa iya dikabulkan gak sih? Dosaku kan banyak, walaupun dikit kan jadi banyak. Dikit-dikit ngomongin orang, dikit-dikit aku ngeluh, dikit-dikit aku marah-marah. Kata Ustaz Janela kan jadinya banyak. Diampunkan gak ya? Diampunkan gak ya? Itu khauf. Itu khauf, takut. Tapi gak cukup lah.
harus punya roja. Roja itu harapan besar, keyakinan besar bahwa Allah akan memaafkan segala dosa-dosa kita. Masya Allah. Ya, saya pengen kita punya tauhid yang baik, yang benar, sehingga kita lebih tenang ke depannya insya Allah. Demikian, kalau dia mau tanyakan dalam dan luar tema silahkan. Kalau tidak, kita cukupkan. Tidak ada lagi ya yang pasang celana ya sambil berdiri, baru tahu saya. Iya, sambil berdiri nggak terjelungkang Bu. Oke, baik. Oke. Habis masak kayak gini jangan shit kayak gitu, jangan ya. Kemudian habis apa aja? Suka sambil berdiri baru tahu nggak apa-apa. Ibu pernah punya korek? Korek, ibu mau cokil gigi pakai korek, tapi tumpul. Ibu paksa-paksa nggak bisa. Saya mau nanya, ibu ke kamar mandi buka baju dulu baru pipis atau pipis dulu baru buka baju? Jawab. Buka baju dulu baru pipis, pipis dulu atau buka baju? Mandi. Iya, mau mandi atau mau ngapain lah ibu? Pipis dulu baru buka baju atau buka baju dulu baru pipis? Buka baju dulu. Tergantung kalau kepepet mana yang dulu. Hah? Ibu nih misalnya mau mandi. Kalau nggak mandi tentu ibu nggak buka baju dong. Nih ceritanya ibu mau mandi nih. Pipis dulu baru buka baju. Pipis dulu atau buka baju dulu baru pipis? Buka baju dulu. Buka baju aja nggak selesai ya? Hah? Buka baju dulu. Jawabannya adalah ibu buka dulu baju semua baru pipis gitu kalau mandi. Mandi kan udah buka baju mandi baru. Pipisnya kapan? Nih cai-cainya ibu masuk kamar mandi. Pertanyaannya paham gak nih? Ibu mau mandi. Ibu masuk ke kamar mandi. Kan kalau mandi pipis kan? Kalau mandi kan rata-rata pipis. Enggak kok Ustazah, aku enggak tiap mandi pipis, ya udah kalau pipis. Kadang-kadang harus detail jamaah nih, cemana ya kan? Gitu kalau pipis. Ibu buka celana dulu pipis, baru buka baju, atau buka baju dulu baru pipis? Buka baju dulu. Jawabannya adalah pipis dulu baru buka baju. Karena pipis dalam keadaan telanjang nggak pakai baju menyebabkan kefakiran. Lapan yang kepala budes, cemano. Oke, buka dulu celana, pipis, baru buka baju. Bisa? Gimana ulangi? Bisa. Yang penting jangan buka semua. Makan berbaring juga makruh. Yang penting syaratnya buang air kecil pun tidak boleh telanjang. Tidak boleh. Ya, tapi tidak berdosa ya, Bu Ibu. Ini tidak dosa ya. Tidak dosa sih, cuman janganlah dikerjakan, makruh ya. Oke. Makan sambil baring, zikir sambil baring, doa sambil baring nggak apa-apa. Makan sambil baring menyebabkan kefakiran. Oke? Wallahu a'lam bishawab. Silakan diubah semua style hidupnya sehingga sesuai dengan tuntunan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru yang baik li jalali wajhika wa 'azimi sultanika.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa tadkhilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indakal a'la darajat wa tuballighuna biha as-salawat min jami'il khairatil hayati wa ba'dal mamat innahu sami'un mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa sihhatan fil badani wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayihina wa limuallimina wa liman lahu haqqu alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa likafadil muslimin Rabbana taqabbal minna innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah telah kita pada hari ini kita berkenan kita dan juga kita berkenan pada alhamdulillah rabbil alamin. Saya sebagai penutup memaafkan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, thank you ya yang sudah mampir ke kanal aku. Teman-teman yang baru mampir, salam kenal dari aku ya. Teman-teman boleh klik foto aku yang ada di pojok kiri atas, kemudian follow, kemudian aktifkan tombol lonceng dan